Untuk Bali, bukan datang untuk dizolimi. Ini saya hadir bersama nyama-nyama di Tanah Bali, perwakilan. Terima kasih para media. Intinya kami datang dengan tertib, kami pun pulang dengan tertib. Saya datang ke sini diantarkan dengan beberapa pejati. Bu bersaksi kepada itu Betara Sang Hyang Widiwasa, Tanah Bali. Untuk ngayah saya di Tanah Bali agar betul-betul mereka di sini melaksanakan yang terbaik untuk Tanah Bali dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat Bali. Dan mereka para calon-calon yang berjuang nanti betul-betul tidak ada yang dikibuli atau dicurangi. Semoga semesta merestui mereka yang berjuang dengan cara dharma untuk di Tanah Bali. Menang! 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 Tolong yang pakai kar aja ya, masuk ya. Ya sudah ya semua ya. Sekarang di press conference. Aturan PKPU yang baru ini saya sangat sayangkan ya, karena harusnya dari KPU sendiri bisa memberikan pandangan hukum terhadap aturan yang dikeluarkan, di mana proses untuk DPD RI itu sudah terjadi. Proses ini sudah terjadi. Tahapan proses untuk menjadi calon DPD RI sudah berproses, sehingga ketika ada aturan itu sebenarnya sangat disayangkan untuk disetujui. Mungkin kalau DPR itu tidak ada masalah, tapi DPD RI ini prosesnya sudah dilalui dan tahapannya sudah diikuti oleh bakal calon. Ya, bagi saya sendiri sih tidak ada kegentaran, tidak ada ketakutan, karena proses hukum saya dengan vonis yang ringan. Yang pertama adalah semua tahu bahwa saya adalah tersangkut kasus baliho, itu adalah kasus politik menurut saya. Yang kedua adalah kasus yang narkoba, yang dimana saya kena ancaman untuk rehab. Di situ sudah terlihat sebenarnya semuanya berproses tanpa tanpa ada vonis yang besar yang mengenai saya.
saya tetap optimis karena saya percaya Tuhan itu punya kuasa, Tuhan punya jalan walaupun apapun yang terjadi, seorang kesatria itu pantang untuk menyerah. Apalagi dikatakan kalah, lebih baik berjuang dulu. Ketika sudah dikatakan apapun yang terjadi, kan proses hukum ada, mungkin dari tim hukum nanti bisa menjelaskan apa langkah hukum kalau memang terjadi sampai proses hukum itu. Mudah-mudahan tidak terjadi proses hukum dan bisa dibantu oleh bapak-bapak KPU melihat kebenaran dari proses apa yang terjadi pada diri saya. Masih ada pihak-pihak yang ingin menjegal seorang Ismail maju ke DPD RI? Pastinya, dan saya yakin itu. Dengan kondisi, apalagi saya punya FB Ksatria Kris itu yang pin speed dalam waktu 2 hari bisa tontonan 1 juta. Itu udah diambil akunnya dan sudah dihanguskan sama orang yang kita tidak tahu siapa yang pelakunya. Berarti ada yang ketakutan dengan Ismail? Ya mungkin pastinya itu terjadi. Ya mungkin dari tim hukum apa yang akan karena ya, kita pertama baca dulu, nanti ini kan belum keluar ya, kita tidak bisa berandai-andai. Saya selaku ketua pemenangan dan ketua tim hukum, saya yakin prosesnya Pak Yai pasti akan berjalan. Nah, kita tidak perlu berandai-andai dulu, nanti tapi yang jelas kita sudah menyiapkan apa langkah-langkah yang kita lakukan, kita sudah menyiapkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Paling tidak prosesnya apa? Kalau itu datang keputusan dari pusat, kita pasti prosesnya di KPU pusat atau di Bawaslu pusat. Itu mungkin teman-teman sudah paham tuh. Tapi kita punya keyakinan sampai detik ini Pak Ismail pasti lolos. Ya, program saya dari dulu saya ingin mencita-citakan adanya pasraman modern berbasis pariwisata. Itu 2019 saya sudah gaungkan. Ketika saya merasakan sebagai umat Hindu haus dengan agama saya sendiri. Saya ingin mudah-mudahan ini didengar oleh siapapun untuk dilaksanakan. Haus dengan pelajaran agama dan pemahaman tentang agama Hindu itu sendiri. Sehingga pasraman modern berbasis pariwisata yang ada di 9 kabupaten inilah yang saya mau didirikan, disetujui oleh pemerintah. Karena ketika saya tidak menjadi pejabat, saya tidak bisa berbicara dengan para petinggi pemerintahan tersebut. Dan saya juga ingin adanya Dharma Wacana. Di setiap kabupaten itu mempunyai kelompok Dharma Wacana yang diajarkan, dididik, dan nanti disebarkan ke tanah Bali untuk menyampaikan tentang apa itu tattwa dan dasar agama Hindu kita, sehingga kita betul-betul memahami lebih dalam tentang agama. Di samping sektor pertanian dan budaya itu kita jaga benar. Saya sendiri betul-betul orang yang ngayah kepada Ide Betara. Saya lah Taksun Ide Betara, jadi saya menjaga Taksu Tanah Bali. Taksu Tanah Bali yang saya jaga dengan adat seni dan budayanya, itu yang saya ingin kembangkan kepada Tanah Bali saya. Saya sih tidak melangkahi Tuhan ya. Tapi ketika melihat dari animo saudara dan masyarakat, saya yakin saya mendapatkan 1 kursi dari 4 kursi yang kosong itu. Saya nggak berani mengandai-andaikan, biarkan Tuhan yang memberikan angka dan memberikan wahyunya kalau memang itu betul-betul atas izin beliau untuk saya bisa ngayah menjaga tanah Bali saya. Bagi saya harapannya semua bisa menang. Karena semua saya ada dan semua kita punya saudara di tanah Bali. Ya, saya datang memang dengan kedatangan yang berbeda ya dengan calon yang lain. Ketika saya datang dengan Hanoman semuanya lagi di karantina dan lagi diambil, saya nggak bisa. Para partai semuanya pakai Hanoman, saya nggak bisa dapat Hanomannya. Jadi saya datang membawa pejati diiringi oleh masyarakat pendukung khususnya yang mencintai dan ingin saya berjuang, ingin ngayah di tanah Bali. Pejati ini melambangkan kesakralan dan saksi upasaksi. Jati mulia saya dan jakti saya kepada Ide Betara Betari di tanah Bali. Harapan saya dengan pejati saya aturkan nanti di sini tidak ada kecurangan, tidak ada penzoliman seperti spanduk yang saya buat, Ketut Putra Ismail Jaya datang untuk ngayah bukan datang untuk dizolimi. Itu yang saya ingin tekankan. Semoga dengan pejati ini para pemimpin yang ada, para pengurus, para aparat yang ada di KPU ini melaksanakan tugasnya dengan dharma kebenaran. Semoga semesta memberikan restu mereka kesehatan agar jalan-jalan yang benar mereka lakukan untuk para pejuang yang berjuang untuk mendapatkan kursi bagi keluarga mereka dan bagi pengayahan mereka di tanah Bali. Itu aja yang saya sampaikan. Kami akan terima, yang penting tetap ngayah di tanah Bali. Ketut Putra Ismail Jaya! Ketut Putra Ismail Jaya! Ketut Putra Ismail Jaya! Ampun dikesukaan.
Dan ayam. Yesus semua. Ampun mendaftar, panggil selamat, inilah doa yang lolos. Jangan lagi baca sakit, jangan cuma melancong mereka. Ingat, partner langgar, jangan ganggu di jam berdiri semotor. Di jam ini, salah di jam berdiri semotor. Gimana?